Seandainya saja Mas Mulyono tahu alasanku yang sebenarnya meninggalkan Arini sejak bayi. Seandainya saja Mas Mul mengerti kalau aku sangat merindukan dan menyayangi Arini, dia tidak akan setega itu memarahi dan mengusirku. Tuhanku cinta dia. Di jalan yo, nanti kalau udah sampai rumah kamu langsung istirahat, Nduk. Ringga, nyetirnya pelan-pelan yo. Yang penting selamat sampai rumah, nggak usah ngebut-ngebut. Iya, Pak. Bapak sama Ibu juga hati-hati ya. Iya. Wis, Pak, ayo pulang. Iya. Yuk kita pulang ya. Tuh, ingat ya. Apa yang Bapak bilang tadi. Ya. Ya wis, sana. Hati-hati. Kalau sudah sampai rumah kabarin ya. Kami pamit ya. Ya. Oke. Hati-hati ya. Hati-hati, Le. Hati-hati, Nduk. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Ya sudah yuk. Ayo, Pak. Ya. Pergi sekarang juga. Jangan pernah kamu berani lagi menemui anakku hari ini. Jangan pernah kamu lagi menyakiti hati dia, mengganggu hidup dia lagi. Kamu dengar aku itu? Hah? Kamu dengar aku? Sabar udah, Pak. Izinkan saya ada di sini sampai kondisi Arini benar-benar pulih. Saya mohon, Mas. Buat apa? Aku tanya sama kamu sebagai seorang perempuan. Apa kamu masih merasa pantas sekarang? Masih merasa pantas untuk menemui anakmu itu yang kamu tinggalkan waktu itu? Masih merasa pantas? Lalu kamu berharap apa? Berharap apa? Berharap bahwa anakmu itu suatu hari nanti akan menyebut kamu seorang ibu? Seorang bunda bagi dia? Seandainya saja Mas Mulyono tahu alasanku yang sebenarnya meninggalkan Arini sejak bayi. Seandainya saja Mas Mul mengerti kalau aku sangat merindukan dan menyayangi Arini, dia tidak akan setega itu memarahi dan mengusirku. Kasihan Ibu. Bukan hanya fisiknya yang sakit, tapi batinnya juga. Tetapi meskipun aku sudah diusir dan tidak boleh melihat Arini, aku tetap tidak bisa berhenti memikirkan putriku. Aku mencemaskan keadaannya. Aku telepon Arini ndak ya? Aku ingin tahu kabarnya sekarang. Memang kata dokter Arini baik-baik saja, tapi aku ingin lebih memastikan lagi. Dan terutama, aku ingin sekali mendengar suaranya. Tadi itu yo, sifat anak-anaknya Mita itu kasar, sombong. Waduh, keterlaluan sekali. Ngosok mereka tuh merendahkan Arini seperti itu. Mereka tuh berlaku seperti itu pasti karena mereka merasa kaya. Mereka tuh merasa keturunan ningrat, ya tuh. Mereka itu pasti mewarisi sifat ibunya Mita yang sombong itu, Kanjeng Gusti Ratu Cempaka. Ya toh? Bu, oh ibu ini gimana sih?
Bapak ajak ngobrol mah diam saja. Ibu mikirin apa sih? Hah? Ayo jelas mikirin Arini toh Pak. Apa Bapak yakin kalau Arini itu nggak bakal lagi ketemu sama Mita, nggak bakal deket-deket lagi sama Mita? Ya, yang penting kan Bapak sudah memberikan peringatan keras sama Arini. Ya, seharusnya Arini itu paham, ya toh? Biar bagaimanapun Pak, ada darahnya Mita yang mengalir dalam tubuhnya Arini. Walaupun mereka itu udah terpisah 30 tahun, tetap aja masih bisa ketemu toh. Iya, bisa ketemu. Tapi itu bukan pertemuan yang nggak sengaja. Itu mereka ketemu gara-gara Mita itu setelah puluhan tahun mencoba mencari dan menemui Arini. Ya toh? Ayo tapi kan Arini nggak nolak kehadirannya Mita. Bapak lihat tadi nggak? Dia belain Mita kayak apa? Ya tanpa sadar dia itu sudah belain ibu kandungnya sendiri. Kita nggak bisa Pak menolak ikatan batin antara ibu dan anak, antara Arini sama Mita. Iya, sudah. Bapak tahu. Pokoknya Bapak tuh maunya kita mengusahakan sebisa mungkin menjauhkan Arini dari Mita dan keluarganya. Udah, itu aja cukup. Bapak nggak mau keluarga Bapak itu berurusan dengan keluarga Pujonegoro yang sombong, yang nggak punya perasaan, yang jahat seperti itu. Ya? Ya Pak. Kayaknya selama aku kenal dengan banyak orang, apalagi dari dunia hiburan, Bapak nggak pernah deh sefrontal dan seprotektif ini ngelarang-larang aku kenal sama orang lain. Bapak cuma salah paham aja sama Bu Mita. Aku nggak ngerasa Bu Mita itu orang jahat. Aku bisa lihat dan ngerasain sendiri kalau Bu Mita tuh orang yang baik, penyayang dan lembut hatinya. Aku juga ngerasa heran, kenapa aku ngerasa nyaman banget ya deket-deket sama Bu Mita. Sayang. Kata-kata Bapak tadi, gak usah terlalu bawa stres ya. Dan kata-kata Nadia dan juga Bara, itu juga gak usah kamu dengerin. Anggap aja angin lalu. Ya, aku cuman heran aja sih Mas. Dari awal aku ngomongin soal Bu Mita ke Bapak tuh kelihatan kayak gak suka banget, tapi reaksinya juga berlebihan gitu. Jelas aja, Rin. Reaksi Bapak sekeras itu. Karena Bapak nggak ingin kamu tahu yang sebenarnya. Ya, setidaknya untuk saat ini. Dan maafin aku ya. Aku pun terpaksa harus menutupi rahasia itu. Ya, mungkin Bapak seperti itu. Kemungkinan besar karena kamu hamil aja. Jadi Bapak jauh lebih overprotective aja. Ya. Siapa yang telepon? Bu Mita. Ya udah, kamu kalau mau angkat aja. Tuh, sekarang tidak ada lagi alasan kamu untuk dekat-dekat Bu Mita dengan keluarganya juga. Coba kamu bisa lihat sendiri. Keluarganya itu kasarnya sama kamu. Yuk, merendahkan seperti itu. Kan dengar Bapak sekali lagi yuk. Kalau kamu mau, kamu dihargai. Suami kamu dihargai, keluarga kamu dihargai. Yuk, Bapak minta. Sudah, jangan dekat-dekat lagi dengan Ibu Mita dan keluarganya itu. Yuk, paham Dok? Mungkin emang aku harus dengerin omongannya Bapak. Maafin aku ya Bu Mita. Kok nggak diangkat ya sama Arini? Kayaknya teleponku di-reject. Kenapa ya? Atau jangan-jangan Mas Mulyono melarang Arini untuk menerima teleponku?
Iya, sepertinya Mas Mulyono yang meminta Arini untuk tidak berhubungan lagi dan dekat-dekat dengan aku. Ya Allah Gusti, apa mungkin hari ini adalah hari terakhirku bertemu Arini? Padahal masih banyak yang ingin aku lakukan bersama Arini. Aku ingin menghabiskan waktuku lebih banyak bersama putri kandungku. Gak tega rasanya melihat ibu selalu sedih seperti itu setiap kali memikirkan putri kandungnya. Saya gak bisa diam aja. Kasihan Bu Mita. Sepertinya saya harus melakukan sesuatu untuk membantu ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok kalian udah pulang? Bukannya harusnya besok ya pulangnya? Ma, iya. Tadi ada masalah makanya kami pulang. Masalah apa? Tadi aku dipatok ular mah di hotel tempat kita baby moon. Tapi sekarang aku udah nggak apa-apa kok. Aku udah baik-baik aja. Tadi dikasih anti venom juga sama dokter. Astagfirullahaladzim. Kok bisa dipatok ular? Gimana ceritanya? Tadi aku lagi jalan-jalan di taman hotel sama pemiliknya. Terus tiba-tiba ada ular di sana. Nah tadi ularnya mau patok pemiliknya tapi aku halangin jadi aku yang kena. Ya Allah Rin, harusnya tuh kamu hati-hati. Kamu tuh lagi hamil. Terus kandungan kamu gimana? Nggak apa-apa? Tadi udah di ICU juga, Oma. Dan kandungan hari ini baik-baik aja. Ya Allah, syukurlah. Yang mana sih? Coba lihat kakinya. Aduh. Lagian kok bisa ada ular ya di hotel itu ya? Ada-ada aja deh. Aku juga nggak nyangka sih tiba-tiba ada ular di sana. Tapi Tuhan masih ngelindungin aku sama baby Bun, jadi kita selamat. Iya, syukurlah. Alhamdulillah ya Rin ya. Terus mama kok di rumah nggak jagain langit-langit gimana kabarnya? Ya itulah, Langit kondisinya juga dia belum siuman. Tapi ada Emil sama Maza yang nungguin. Mama harus pulang soalnya tadi ada kelas pottery. Ya Allah kasihan Langit. Iya. Yaudah kalau gitu kalian istirahat deh ya. Kamu hati-hati tuh bawa Arini. Iya deh, kita istirahat dulu nih, Ma. Yaudah, pelan-pelan. Yaudah, sana. Bisa kamu bawanya? Bisa, Ma. Ya Allah. Syukurlah Arini sama bayinya baik-baik aja. Mas, ini kita ngapain sih pakai berhenti-berhenti segala? Kenapa nggak langsung ke Bogor aja coba? Nat, Mas kan udah bilang di telepon. Mas itu baru aja mau tidur, kamu telepon. Ini Mas ngantuk, lebih baik Mas ngopi dulu lah. Biar gak sepet nih mata. Ngopi. Udah nih, ngopi punya aku sekalian. Biar melek. Mas, terus rencana kita selanjutnya apa? Gimana caranya buat kita ngejauhin MUA itu dari Bunda? Kalau untuk saat ini sih kita nggak usah terburu-buru. Harusnya dengan kita datang ke sana, tegur mereka, itu bikin mereka untuk lebih tahu diri lagi. Dan gak berani buat deketin Bunda. Iya sih, Mas. Ya udah kalau gitu. 40 jutanya. Kan aku udah menyelesaikan tugas aku. Mas gak boleh gitu loh. Aku udah pinjem motor, udah naik motor panas-panasan. Belum lagi sakit perut aku. Mana? Sakit perut? Sakit perut kenapa? Mas, sebenarnya panjang sih ceritanya. Aku pengen isengin Arini. Aku minta orang buat beli obat pencahar. Abis itu aku taruh di minumannya. Malah ketuker. Aku yang minum. Tawa. Ya itu sih salah kamu sendiri yang bodoh. Ngapain ngomong ke Mas? Mas kok malah nyalain aku sih? Terus aku juga pinjam motor loh, aku effort. Salah siapa? Siapa yang nyuruh kamu pakai motor? Kenapa kamu nggak pakai mobil kamu sendiri? Ih, ini yang lemot, kok Mas yang lemot sih? Kan aku dalam penyamaran. Pas aku naik mobil, aku pakai baju ojol biar nggak ketahuan. Terus apa hasilnya? Udah tahu? Arini itu keluarga keraton dari siapa? Hasilnya menyusul. Ya Mas gimana, soalnya aku nanya suaminya, terus suaminya nggak mau jawab aku. Tapi ya aku lihat dari keluarganya sih, tampang-tampangnya, baju-baju mereka biasa banget sih. Emang iya keluarga keraton kayak gitu?
Ya juga sih. Ya kan? Gak meyakinkan sih. Nggak meyakinkan sih. Ya udah, mana sekarang duitnya, Mas? Nah, di mana-mana bayaran itu ada kalau kerjanya udah beres. Ini kamu belum beres, tugasnya belum kelar sama sekali. Gimana sih? Ih, Mas tega banget jadi cowok. Aku nggak mau tahu. Pokoknya aku mau duitnya sekarang. Aku mau duitnya sekarang, Mas. Mas nggak boleh gitu jadi cowok, pelit banget sih. Nggak boleh kayak gitu. Ih. Berisik bikin malu aja deh kamu. Ya udah mana kan sekarang. Udah,